Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak Asisten dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok D5 akan mempresentasikan tugas field trip praktikum GMB tentang prospektivitas minyak dan gas bumi pada cekungan Sunda. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok D5. Ada Abid, saya sendiri Rio, Dimas, Bagas, Beta, Ana, Diko, serta Fai. Dan saya sendiri, Rio, akan mempresentasikan bagian pertama tentang geologi regional, tepatnya konfigurasi cekungan Sunda. Cekungan Sunda itu terletak pada bagian back arc vulkanik dari Pulau Sumatera yang terbentuk pada saat tersier. Kemudian pusat cekungan Sunda ini berada di sekitar 100 mil sebelah utara dari busur vulkanik yang membentuk deretan geantikrin tak beraturan dengan orientasi timur ke barat. Berikut adalah letak dari cekungan Sunda yang berada di barat laut dari Pulau Jawa. Apabila dilihat di sini terdapat cekungan Sunda yang memiliki struktur cukup kompleks. Kemudian kita lanjut ke bagian evolusi tektonik. Evolusi tektonik awalnya dimulai pada saat kapur akhir selama Paleosen, di mana terjadi subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Kemudian disusul dengan terjadinya kolisi antara fragmen benua Gondwana di bagian selatan lempeng Eurasia, sehingga menyebabkan perubahan arah subduksi dari yang terjadi sebelumnya. Kemudian pada kala Eosen, peristiwa kolisi tersebut terhenti, namun proses subduksinya tetap berjalan, sehingga menyebabkan adanya ekstensional berarah barat ke timur, dengan bentukan berupa graben relatif berarah utara-selatan. Dilanjutkan pada kala Oligosen, terjadi pergerakan lempeng Australia dan India, sehingga membentuk half graben yang kompleks. Kemudian terakhir, pada permulaan Neogen, terjadi penunjaman baru yang terbentuk di selatan Pulau Jawa dan menerus sampai sekarang. Untuk struktur geologi yang terdapat pada cekungan Sunda itu ada dua. Yang pertama adalah deretan graben terisolir serta half graben besar yang terbentuk di sepanjang sistem sesar utama dengan arah sumbu utama N 45 derajat west dan N sampai N 40 derajat east. Sistem sesar utama yang ada di cekungan Sunda adalah sesar turun yang mencapai dengan panjang 40 mil. Kemudian pusat dari cekungan Sunda ini, pusat sedimentasinya berada di Graben 1000 dengan sedimen yang mengakumulasi di situ adalah sedimen yang berasal dari formasi Banuati dan formasi Talang Akar. Demikian dari saya, selanjutnya. Selanjutnya, stratigrafi regional. Cekungan Sunda merupakan bagian dari daerah operasi Cina National Offshore Oil Company, Blok Southeast Sumatera. Cekungan Sunda termasuk salah satu rangkaian cekungan sedimen back arc berumur tersier yang mengandung minyak di belakang rantai gunung api Jawa dan Sumatera. Secara umum, cekungan Sunda terletak di barat Laut Jawa dan timur Laut Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut White dan kawan-kawan mengusulkan urutan sejarah tektonik yang telah disederhanakan dari cekungan Sunda, yaitu tektonisme pada Mesozoikum, pengangkatan dan erosi pada Paleogen, rifting yang subsiden yang sangat cepat pada Oligosen awal, tektonik pasif bersamaan dengan subsiden post-rift, dan transgresi marine pada Miocene awal. Tektonisme bersamaan dengan proses regresi pada Miocene tengah, dan rifting minor yang membentuk beberapa sesar antitetik kecil dan terjadi migrasi hidrokarbon pada Miocene akhir hingga Pliocene. Urutan stratigrafi cekungan Sunda dari umur tertua hingga termuda menurut White terdiri atas 3 fase. Fase pengendapan pertama diendapkan pada kontinental, terdiri atas batuan dasar berumur kapur, formasi Vanuatu berumur Oligosen, dan formasi talang akar berumur Oligosen Miocene awal. Fase pengendapan kedua diendapkan pada saat transgresi laut, terdiri atas formasi Batu Raja berumur Miocene awal dan formasi Gumai berumur Miocene awal hingga tengah. Fase pengendapan ketiga diendapkan pada saat regresi laut, terdiri atas formasi air benakat dengan umur Miocene tengah hingga akhir, dan formasi Cisubuh berumur Miocene akhir hingga Pleistosen. Berikut stratigrafi regional cekungan Sunda menurut White tahun 1986. Baik, bagian selanjutnya ialah sejarah eksplorasi hidrokarbon di cekungan Sunda. Seperti yang kita ketahui bahwa cekungan Sunda bersama dengan cekungan asri itu merupakan terletak pada satu blok lapangan, yaitu blok Sumatera Tenggara. Nah, di bawah Southeast Sumatra Production Sharing Contract, eksplorasi pada blok Sumatera Tenggara ini dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian antara Independent Indonesian American Petroleum Company atau IAPCO bersama dengan Pertamina pada 6 September tahun 1968. Kemudian pada tahun 1969 dimulailah survei menggunakan metode 2D seismic yang berhasil mengcover area seluas 14.400 km persegi dan menghasilkan sekitar 10 area lokasi prospek hidrokarbon.
Hingga saat ini, area yang tercover oleh 2D Seismic Survey sudah seluas 80.000 km persegi. Nah, kemudian pada tahun 1990 dimulailah metode 3D Seismic Survey yang menghasilkan area seluas 4.068 km persegi. Kemudian pada tahun 2000 hingga tahun 2014 mulailah digunakan metode 4D Seismic Survey dan menghasilkan area prospek seluas 270 km persegi. Nah, selanjutnya sebagai salah satu cekungan yang produktif di Indonesia, cekungan Sunda bersama dengan cekungan asri ini selama sekitar 20 tahun terakhir itu telah memproduksi hidrokarbon sebanyak kurang lebih 800 juta barrel dengan rata-rata produksi perharinya sejumlah 9.000 barrel oil per day yang dihasilkan dari sekitar 21 akumulasi potensial dengan jumlah sumber eksplorasi sekitar 200 dan tingkat keberhasilan sekitar 10%. Selanjutnya adalah petroleum sistem hidrokarbon dari cekungan Sunda. Yang pertama adalah batuan induk atau sosrok. Jadi lakustrin pada Vanuatu yang bermulat Eosen hingga Early Oligocene yang terendapkan pada lingkungan danau. Shell pada zona ini merepresentasikan endapan danau purba pada periode pengendapan formasi Vanuatu itu sendiri. Danau ini terbentuk di atas Halfgraben dan sistem connected Halfgraben. Kedua Halfgraben pada arah timur dan barat merupakan deposenter dari Shell Vanuatu pada cekungan Sunda dengan kedalaman 12.000 hingga 16.000 feet. Halfgraben Timur merupakan titik pengendapan dari Shell Vanuatu pada cekungan asri dengan ketebalan 400 hingga 100 feet. Shell pada zona ini merupakan sosrok oil prone tipe 1 dan juga sebagai shale pada intraformasi batu pasir. Lakustrin sosrok memiliki total organik karbon 1,87 hingga 8 Wt% dan hidrogen index 573 hingga 637 mg hidrokarbon per gram. Permodelan yang sudah dilakukan mengindikasikan bahwa sosrok ini mencapai fase generasi minyak pada kedalaman 9.500 feet dan 11.800 feet pada rentan waktu 15 hingga 8 juta tahun yang lalu. Sosrok ini menyimpan 12.000 billion barrel of oil dan 65 billion cubic feet gas. Lakustrin pada overbank shale pada anggota Zilda dan Gita yang menjadi bagian dari formasi talang akar juga akan menjadi sosrok yang baik apabila sudah mature. Coal yang ditemukan pada endapan Gita memiliki TOC hingga 3,7 hingga 25%. Selain itu, marine shale dan marl yang ditemukan pada formasi Batu Raja dan Gumai juga dapat meregenerasi hidrokarbon apabila terendapkan jauh hingga mencapai tingkatan mature. Yang selanjutnya adalah Batu Reservoir, formasi talang akar yang berumur Oligocene termasuk batu pasir anggota Zilda dan Gita merupakan reservoir pada cekungan Sunda dan Asri yang menyimpan 80% cadangan berupa minyak pada zona tersebut, menurut Petro Konsultan tahun 1996. Baik, petroleum sistem hidrokarbon cekungan Sunda yang berikutnya yaitu jebakan. Pada cekungan Sunda terdapat dua macam jebakan, yaitu jebakan struktural dan jebakan stratigrafi. Jebakan struktural yang ditemukan yaitu dari 4-way deep dan terdapat antiklin yang terbentuk karena sesar-sesar naik atau bagian dari struktur transmesional yang hadir secara potensial. Selain itu, terdapat sedimen yang on-lapping terhadap batuan dasar pembatas cekungan dan adanya blok sesar yang termiringkan jadi potensi untuk menjadi jebakan. Jebakan stratigrafi yang ditemukan yaitu berupa perubahan fasies dari karbonat build-up menjadi batu lempung intraformasi yang berperan sebagai jebakan yang potensial. Kemudian, petroleum sistem hidrokarbon cekungan Sunda yang keempat yaitu batuan pendekat. Batuan pendekat yang terdapat pada cekungan Sunda sering ditemukan berupa sisipan intraformasi pada hampir semua formasi, kecuali pada tutupan batu lempung yang mengalami erosi dan dalam kondisi lapuk. Batuan pendekat yang terdapat sesuai stratigrafi regional daerah cekungan Sunda yaitu batuan serpih formasi Gumai dan batuan serpih formasi air benakat. Oke, pada cekungan Sunda terdapat dua migrasi, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder, dengan jalur perpindahannya yang terjadi secara lateral dan vertikal. Jalur migrasi lateral melewati tempat di dalam unit-unit lapisan dengan permeabilitas horizontal yang baik, sementara jalur migrasi vertikal umumnya terjadi karena adanya struktur seperti sesar. Jalur migrasi lateral pada cekungan ini terjadi cukup besar atau cukup banyak. Hal ini terbukti dari banyaknya lokasi akumulasi yang letaknya jauh dari lokasi batuan induk dewasa yang diketahui. Lapangan yang menghasilkan minyak dan gas dari reservoir karbonat di cekungan Sunda terdistribusi sejauh arah lapangan
secara sejauh arah utara lapangan kita dan umumnya terletak di tepi barat dan selatan cekungan Sunda menurut Park and Others 1995 dalam Bishop 2000. Migrasi dari Serpih Vanuatu dewasa awalnya ke arah keluar dari half graben utama sepanjang patahan dan ke lateral sejauh 28 mil atau 45 km ke dalam perangkat reservoir karbonat menurut Wicaksono dan kawan-kawan 1995 dalam Bishop 2000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai play konsep hidrokarbon cekungan Sunda. Nah, seperti yang kita ketahui, cekungan Sunda dan cekungan Asri itu merupakan bagian dari offshore Northwest Java yang juga merupakan cekungan terbesar di sana. Nah, tiap elemen dari petroleum system yang ada di cekungan Sunda ini berkembang dari Oligosen awal hingga Miosen akhir, yang diawali dengan pembentukan source rock berupa batu serpih yang merupakan bagian dari formasi Vanuatu. Nah, kemudian matangnya hidrokarbon di source rock ini itu dipicu oleh adanya sistem patahan berupa sesar normal yang dominan berarah utara-selatan yang berkembang dari awal pembentukan cekungan hingga pengisian cekungan, dan hasilnya ini berupa rangkaian sesar yang membatasi subcekungan-subcekungan pada cekungan Sunda. Nah, patahan tersebut juga berfungsi sebagai jalur migrasi dari hidrokarbon dari source rock kemudian menuju ke reservoir. Nah, pada dasarnya reservoir yang ada di cekungan Sunda ini itu banyak ya. Nah, diawali dari adanya alluvial vent reservoir, kemudian bergerak ke atas lagi itu menemui formasi talang akar yang merupakan reservoir yang memiliki lapisan paling tebal dan paling produktif, dan ini berupa litologi yang berupa batu pasir dan diinterpretasikan merupakan lingkungan fluvial. Kemudian dia bergerak lagi ke atas menuju formasi batu raja yang merupakan transgresif karbonat reservoir. Jadi ini litologinya berupa batu gamping. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada perubahan lingkungan pendapan dari fluvial ke marine. Nah, itu disebabkan karena adanya penurunan aktivitas tektonik pada Oligosen akhir hingga Miosen awal. Nah, selain alasan struktural adanya sesar-sesar tadi, perubahan stratigrafi ini juga menjadi pembentuk trap atau jebakan dari petroleum system di sini. Ya, mungkin saya akan bacakan 6 bagian penjelasan. Yang pertama adalah cekungan Sunda terletak pada back vulkanik Sumatera yang berumur tersier dengan pusat yang berada di sekitar 100 mil sebelah utara busur vulkanik. Kemudian evolusi tektonik yang terjadi pada cekungan ini menyebabkan banyak perubahan pola tektonik pada tiap kala umur dan yang terbaru pada Neogene awal. Kemudian struktur ekologi utama yang membentuk cekungan Sunda adalah beberapa deretan graben terisolir serta half graben besar yang terbentuk di sepanjang sistem sesar utama dan didominasi oleh sesar turun. Kemudian cekungan Sunda adalah cekungan produktif yang selama 25 tahun terakhir telah memproduksi hidrokarbon sebanyak 800 juta barel dari sekitar 201 akumulasi potensial, 200 jumlah sumber evaluasi satelit gas lain mencapai 10%. Pada cekungan Sunda ditemukan batuan yang kemungkinan menjadi source rock seperti Lakustin Vanuatu, Lakustin Overbengsel pada Zelda dan kita yang termasuk bagi formasi tanah atas, serta Merinsel dan Mal yang termasuk formasi batu raja dan Mumbai. Reservoir pada cekungan Sunda tersusun dari formasi tanah akar dengan Oligosen. Terdapat dua macam jebakan yang potensial, yaitu jebakan struktural dan jebakan stratigrafi. Kemudian batuan penjaga yang terbuat pada cekungan Sunda sering ditemukan berupa sisipan interformasi yang berdasarkan stratigrafi regional berupa batuan serpih formasi Bumai dan batuan serpih formasi air benakat. Kemudian yang terakhir adalah pada cekungan Sunda terdapat dua tahap migrasi, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder dengan jalur perpindahannya yang terjadi secara vertikal dan lateral. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih dan selamat menonton.